Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beta Candika Vilasari dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian e-commerce, bagaimana proses transaksi pembayaran pada e-commerce, apa saja yang dibutuhkan dalam membangun usaha pada e-commerce. Nah, yang pertama, e-commerce adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Meskipun sarananya meliputi televisi dan telepon, kini e-commerce lebih sering terjadi melalui internet. Yang kedua yaitu, secara garis besar, metode pembayaran yang dilakukan oleh e-commerce terbagi menjadi dua, yaitu pembayaran secara online dan pembayaran secara offline. Pembayaran yang dilakukan secara offline adalah pembayaran yang langsung di toko. Metode pembayaran langsung di toko merupakan pembayaran secara umum yang telah dilakukan oleh banyak orang. Biasanya konsumen datang ke toko untuk melihat barang. Apabila ada yang cocok sesuai keinginannya, maka konsumen memesan barang tersebut ke kasir atau penjaga toko. Lalu pembayaran dilakukan secara langsung di toko tersebut kepada kasir, dan konsumen dapat membawa langsung barang yang telah dibelinya dengan membawa nota penjualan sebagai tanda bukti pembayaran. Sedangkan untuk pembayaran secara online dapat dibedakan menjadi 4, yaitu e-banking, store, dan tunai. Pada bisnis secara offline, kita bisa melakukan pemindahan uang secara langsung di toko. Namun, berbeda dengan bisnis secara online. Bisnis secara online tidak dilakukan secara langsung atau tatap muka, namun menggunakan media perantara, misalnya internet. Pembeli memilih barang atau jasa yang ditawarkan melalui website, kemudian membayar pada bagian akhir menerima barang atau jasa yang telah ia bayar. Metode pembayaran secara online diperlukan untuk mempermudah proses pembayaran pada transaksi yang akan dilakukan. Yang ketiga yaitu yang dibutuhkan saat membangun usaha di e-commerce. Yang pertama, daftarkan perusahaan Anda. Dalam proses ini, Anda perlu untuk mendapatkan akte pembentukan perusahaan dan berkonsultasi dengan notaris. Selanjutnya, notaris akan membantu Anda untuk memeriksa ketersediaan nama perusahaan Anda dengan mengakses data di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian, notaris akan mengeluarkan beberapa dokumen yang diperlukan untuk proses lebih lanjut dari pendaftaran perusahaan. Yang kedua, mendapatkan surat keterangan domisili. Surat keterangan domisili dapat diperoleh dalam pemerintah lokal di mana bisnis Anda berada. Yang ketiga, mendapatkan ID pajak. Surat domisili juga berfungsi sebagai dokumen persyaratan untuk membuat kartu pajak. Yang keempat, menyerahkan aplikasi online kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyerahan aplikasi ini dilakukan secara online dan digunakan untuk mendaftarkan perusahaan Anda kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Anda harus mengirimkan aplikasi dengan semua dokumen yang telah dinyatakan sebelumnya, ditambah pernyataan bank dan laporan transaksi Anda. Yang kelima, mendapatkan SIAP dan TDP. SIAP adalah izin usaha perdagangan permanen, sedangkan TDP adalah tanda daftar perusahaan yang menyatakan bahwa bisnis Anda telah terdaftar secara resmi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah Anda mengirimkan semua persyaratan dan dokumen, Anda bisa mendapatkan keduanya di kantor on-stop service di kawasan tersebut.
Yang keenam, pendaftaran ke Departemen Tenaga Kerja. Hal ini dilakukan hanya jika bisnis Anda memiliki lebih dari 10 staf atau memiliki pekerja dengan gaji minimal 1 juta dengan mendaftarkan perusahaan Anda ke Departemen Tenaga Kerja. Anda memiliki kewajiban tertentu untuk memasukkan pekerja Anda ke dalam beberapa asuransi kesehatan dan asuransi kerja. Yang ketujuh, ada menyiapkan bisnis e-commerce Anda secara hukum. Setelah menyelesaikan semua persyaratan hukum, kini Anda dapat mulai untuk mendirikan bisnis e-commerce Anda secara hukum. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.